Halo, halo, selamat sore semua. Balik lagi di sini bersama gue Vido dan teman gue Enrico. Kali ini gue bahas tentang pembuatan brand. Jadi ya gue belajar sama yang pro-nya juga nih, Enrico juga nih. Dia mantep lah kalau untuk buat brand gitu. Ini kita sesi kedua ya. Nah, jadi kalau kemarin tuh kita pengenalan aja sih tentang brand, tentang branding, keuntungan, fungsinya juga ya kok ya. Jadi ya yang ini lebih ngarah ke gimana sih cara buatnya? Bingung kan kalian? Oke, cek. Langsung kok jelasin ke teman-teman semua gitu. Sekaligus gue juga nanya sama lu kok gitu. Oke, jadi ada beberapa tahap ya untuk membuat brand. Yang pertama itu menentukan target pasar, ya kan? Konsumen kalian tuh seperti apa sih? Harus tahu dulu. Nah, branding menentukan kesadaran, pengakuan, kepercayaan, dan pendapatan bagi sebuah bisnis. Jika brand kita tidak sesuai dengan customer-nya, maka tidak akan mengarah pada kesadaran, pengakuan, kepercayaan, dan pendapatan bagi bisnis tersebut. Nah, jadi brand dan potensi konsumen kalian tuh harus sejalan ya. Karena kalau tidak, susah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah, maka dari itu mencari tahu tentang konsumen kita sangat penting untuk berlangsungnya bisnis. Jadi hal yang paling pertama adalah mengetahui karakteristik pembeli agar brand dapat bekerja dengan baik. Contohnya Kuku Bima di sini. Produk Kuku Bima yang merupakan minuman berenergi bagi konsumennya memiliki target market yang sangat jelas. Mereka target konsumennya itu adalah orang yang pekerja, melakukan pekerjaan fisik dalam keseharian mereka, dan mereka juga mengincar semua umur yang masuk ke dalam umur bekerja. Jadi nggak salah-salah gitu ya, sejalan ya. Contohnya kayak ya udah Kuku Bima, ya udah orang-orang kayak seperti kuli bangunan, atlet. Masa nanti istilahnya kayak Kuku Bima tapi nawarinnya ke bocah-bocah yang bisa minum susu bendera kan nggak mungkin kan. Jadi susu bendera ya sama susu bendera gitu kan, kayak contohnya anak-anak susu bendera kayak protein, tapi kalau minuman berenergi itu masuknya ke orang-orang yang membutuhkan aktivitas fisik di dalamnya. Bener gak sih kok? Benar banget. Makanya di sini kita harus mengetahui ya konsumen kita tuh seperti apa. Nah, setelah berhasil menganalisa produk, kegunaan dan profil konsumen, mereka menciptakan branding mereka yang dimana mereka bekerja sama dengan Aderai. Jadi di sini branding mereka tepat ya. Aderai adalah bodybuilder, binaragawan. Binaragawan. Nah, memiliki persepsi yang kuat. Jadi dengan mereka menggunakan Aderai, orang minum produk mereka akan menjadi lebih kuat. Masuk sih. Nah, makanya kita harus tahu konsumen kita tuh seperti apa sih, baru kita membuat brand kita berdasarkan konsumen kita, ya. Nah, iklan mereka memberikan karakteristik kuat, energi, dan tangguh yang dimana sangat sejalan dengan potensi konsumen mereka yang tadi saya bilang. Jadi yang tadi capek-capek ngangkat-ngangkatin barang jadi bisa ke bawah sugesti dari Kuku Bima itu tadi ya. Jadi emang bener pemanfaatannya harus bener gitu. Ya kayak gitu aja sih. Itu simple kalau menurut gue ya kok ya. Jadi dari awal ya emang harus tahu siapa yang pengen beli gitu loh. Jangan sampai kita nawarin sama orang yang nggak pengen produk kita gitu loh. Benar, harus jalan ya target pasar dengan brand kita. Masa kita nawarin susu bendera tapi minumannya minuman brand pergi, ya nggak bisa gitu loh. Jadi ya harus sejalan aja sih. Nanti kita nggak jual-jualan dong. Oke. Jadi nggak laku. Kok nextnya ada apa lagi? Nah, yang kedua adalah keunggulan produk atau jasa. Jadi kita harus tahu ya terlebih dahulu keunggulan produk atau jasa kita tuh apa. Dalam bisnis pasti kita akan menghadapi kompetitor yang memiliki produk atau jasa yang sejenis. Maka dari itu sebagai pengusaha kita harus mengetahui kelebihan apa yang terdapat di kompetitor kita. Setelah kita tahu itu, kita kembali menganalisa produk atau jasa kita dan mencari keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Setelah itu kita menggunakan brand untuk menyampaikan keunggulan kita. Nah, maka dari itu kita harus memastikan bahwa brand yang kita bangun terdiri oleh elemen yang sepenuhnya menjadi milik kita. Seperti nilai, manfaat, dan kualitas yang menjadikan perusahaan kita unik dan berbeda.
Tapi jujur nih kok, gue sendiri sampai sekarang tuh bingung gitu loh buat nentuin. Kayak di produk gue nih, ya gue bukan gimana-gimana ya, tapi emang kayak mikirnya masih belum ada keunikan gitu loh. Keunikan di sini tuh maksudnya dalam artian kayak dia masih bentuknya unik atau bener-bener dilihatnya unik, gimana sih menurut lo kok? Nah, kalau misalkan itu sih bisa dilihat, pasti semua produk atau jasa itu pasti ada keunggulannya. Karena kalau enggak, kenapa orang mau beli? Bener sih. Iya kan? Nah, makanya yang penting kita harus melihat dengan detail dulu. Produk kita tuh keunggulannya di mana, mungkin dari harga, mungkin dari kualitas, itu kita harus lihat. Nah, setelah kita mengetahui keunggulan itu, kita taruh keunggulan itu di brand kita. Jadi saat customer melihat brand kita, mereka tahu keunggulan kita tuh di mana. Nah, itu menjadi salah satu dasar juga untuk membuat brand kita ya. Berarti nggak cuma tentang produk ya, berarti tentang harga terjangkau juga masuk gitu ya. Iya, kita juga bisa buat misalnya pelayanan kita bagus, ya kan, kita mengutamakan pelayanan juga bisa seperti itu. Pelayanan konsumen bisa. Nah, oke. Oke, nextnya kira-kira ada lagi gitu kok. Oke, nextnya itu setelah kedua itu kita lakukan, menganalisa keunggulan kita dan melihat konsumen kita seperti apa. Nah, selanjutnya kita menentukan karakteristik sebuah brand. Setelah kita melakukan analisa di atas, dalam tahap terakhir ini, kita akan menggabungkan keunggulan produk atau jasa dengan karakteristik konsumen kita. Dalam membangun sebuah brand, maka kita harus menentukan fokus untuk brand tersebut. Fokus di sini dalam arti kepada siapa kita akan memberikan value brand tersebut, target pasar kita, kebutuhan bidang apa yang akan dipenuhi oleh brand kita, keunggulan produk atau jasa apa maksudnya, cara memberi value brand tersebut kepada konsumen, cara pemasarannya. Setelah itu baru kita bisa mengembangkan karakteristik brand kita. Dalam membangun karakter sebuah brand, maka kita harus memperlakukannya seperti manusia. Seperti manusia, kita memiliki karakter masing-masing. Ya. Nah, seperti apa penampilan brand kita, karakter seperti apa yang membuat konsumen kita tertarik, itu kita harus tahu. Nah, karakter sebuah brand akan menjadi dasar saat membuat iklan, desain, dan pesan yang ingin disampaikan saat mempromosikan merek kita. Nah, dalam singkat, karakteristik brand merupakan nilai-nilai produk dan perusahaan dirangkum dan dijelaskan hanya menggunakan beberapa kata. Contohnya seperti elegan, inovatif, kuat. Kalau kita bisa lihat, kuat menjadi dasar pembangunan brand untuk Kubima. Informatif, simple, pintar, terjangkau gitu ya. Sampai. Nah, itu adalah sebuah karakteristik. Jadi karakteristik brand itu dalam singkatnya dasar untuk sebuah brand. Iya kan? Nah, jadi kriteria-kriteria brand, karakteristik brand dirangkum hanya menjadi satu atau dua kata saja. Nah, nanti dua kata itu akan digunakan untuk menjadi gagasan untuk kita melakukan promosi, melakukan penyampaian pesan pada konsumen, dan sebagainya. Ibaratkan kalau kita sudah menentukan target pasar dan menemukan keunggulan produk atau jasa dari bisnis kita itu sendiri, kita harus ngebangun brand itu kayak selayaknya diri kita gitu ya. Iya. Jadi ya jangan sampai kita salah memperlakukannya gitu. Yep. Oke sih kok, tapi ya memang untuk penggunaan kata-kata ini juga sering dilakukan gitu bagi perusahaan-perusahaan gede, apalagi yang orang-orang di Indonesia juga pada malas baca kan, istilahnya kan juga pengen tahu motonya apa. Istilahnya kalau Kubima tuh rasa yang ditimbulkan, jadi kayak terkesannya kuat gitu loh. Oke. Nah, jadi kita rekap dulu ya kita di sini ya. Oh iya, rekap lagi. Nah, kayak biasa kita mau ngejelasin pelan-pelan gitu. Nah, jadi pembuatan brand itu di pertama menentukan target pasar. Karena kalau misalnya kita tidak tahu target pasar kita, nah jadi pembuatan brand ini semuanya berhubungan ya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita tidak tahu target pasar kita tidak akan tahu bagaimana sih kita akan menyampaikan pesan kita dan sebagainya. Brand kita yang cocok dengan target pasar kita tuh apa? Kita harus menganalisa dulu untuk dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, keunggulan produk atau jasa. Nah, dalam brand itu juga harus
memiliki keunggulan. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga itu adalah menentukan karakteristik. Kenapa kita harus menentukan karakteristik? Karena karakteristik ini akan menjadi gagasan untuk kita melakukan apapun yang berkaitan dengan brand kita. Saat kita membuat iklan, desain, dan pesan yang ingin disampaikan. Oke. Kayak apa ya? Gue sini melihatnya sih lebih kayak ini cuman kayak step-stepnya aja sih. Kira-kira kalau dari Enrico sendiri nih, ada gak sih kayak kunci yang bisa kita bikin brand tuh biar kita tuh sukses, kita tuh konsisten tuh kuncinya apa sih kok dari keberhasilan brand itu sendiri gitu loh. Nah, ini kita masuk ke tips-tips ya, gimana cara membuat brand itu berhasil. Oke. Nah, yang pertama, kita harus memperlakukan brand kita layaknya orang. Yang dimaksud adalah kita harus melihat brand kita seperti melihat orang. Di mana orang pasti memiliki sifat dan kelakuan yang menunjukkan karakteristik mereka yang tadi. Harus disayang berarti ya istilahnya ya. Jangan kayak apa namanya ya udahlah masa bodoh gitu. Iya, setiap orang juga memiliki karakteristik berbeda-beda ya. Jadi karakteristik kita pasti harus berbeda dengan kompetitor kita. Kita mau orang melihat brand kita seperti apa. Setiap orang memiliki kriteria yang berbeda-beda. Kriteria apa yang kita ingin berikan kepada brand kita. Kriteria ini bisa didapat dari pesan apa yang ingin kita sampaikan. Kita harus bisa mengidentifikasi seperti apakah brand kita dan pesan apa yang ingin brand kita sampaikan kepada konsumennya. Karena salah satu tujuan dalam membuat brand adalah untuk menciptakan hubungan dengan konsumen. Untuk menyampaikan pesan yang akan melekat, kita harus melakukan pendekatan, maka dari itu kita harus memperlakukan brand kita layaknya orang. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola lagi. Membuat logo, nama, dan tema yang memiliki sifat ceria dan ramah. Itu Coca-Cola. Coca-Cola ingin menyampaikan kepada konsumennya bahwa merek mereka membawa kekeluargaan dan memberikan sensasi kebersamaan. Iya kan, yang tadi kita bilang. Benar. Iklannya Coca-Cola tuh kekeluargaan, kebersamaan. Itu pesannya mereka ternyata. Nah, jadi kayak gue dikucilin keluarga gara-gara nggak buka cola. Ternyata emang dia niatnya gitu ya. Nah, maka dari itu Coca-Cola memberikan ekspresi ramah kepada brandnya. Logonya ramah, enak dilihat istilahnya. Brandnya dibuat sedemikian rupa karena pesan yang ingin disampaikan. Logo, iklan, dan produk juga dibuat agar terlihat seperti brandnya peduli dengan konsumen dan produknya. Menyatukan orang-orang di sekelilingnya. Jadi produknya dibuat seperti menyatukan orang-orang di sekelilingnya ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan harus searah dengan personalitas atau sifat yang kita berikan kepada merek kita. Jadi nggak mungkin kalau misalkan Kuku Bima mau memberi pesan bahwa produknya itu menguatkan kita, tapi dia namanya tuh bukan Kuku Bima, namanya tuh Nutrisari misalnya. Jauh banget ya. Nggak mungkin itu, makanya harus sejalan ya. Benar, harus sejalan. Tapi dilihat dari kunci yang kedua ini memang kayak makin sadar kalau brand itu kayak orang gitu loh. Walaupun dia produk, walaupun dia jasa, tapi dia tuh bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh. Bisa ngebawa orang lain gitu kan. Keren juga sih gitu loh kalau punya brand. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu adalah kita harus memprioritaskan konsistensi agar brand kita berhasil. Perlu diketahui bahwa ketidakkonsistenan adalah kesalahan nomor 1 dalam membangun brand. Benar kok. Inkonsistensi juga dapat merusak brand dan membingungkan konsumen. Konsistensi juga penting dalam menyampaikan pesan yang kita inginkan. Membentuk hubungan saja belum cukup, dan di sini dengan adanya konsistensi, pesannya akan terulang terus-menerus. Benar. Memperbesar keberhasilan untuk pesan itu sampai kepada konsumen kita. Coba kita ambil contoh baru ya. Kita ambil Bango. Bango tidak pernah beralih atau menghilangkan produk kecapnya dari pasaran. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka menjadi pionir. Logo yang sama, slogan yang sama, iklan yang sama, membawa mereka menjadi pionir dalam produk kecap. Hasil yang mereka dapat sangatlah memuaskan. Dimana jika orang berpikir kecap, pasti teringat dengan Bango. Jika mereka beralih produk ataupun logo, nama Bango yang sekarang tidak akan dikenal sedemikian rupa. Tapi emang iya sih, kayak untuk ngomongin konsisten ya,
istilahnya ya, gue melakukan sesuatu hal tapi itu nggak disukai nih kok sama orang-orang, diomongin sama orang-orang, tapi gue ngelakuin itu terus-terusan, jadi orang tuh lama-lama kayak ya udah sadar berarti ciri khas video kayak begini gitu loh. Benar. Pemanfaatan video kayak gini, sehari-hari ngelakuin video begini, berarti ya ciri khasnya video kayak gini. Jadi ya udah, Bango coba kalau misalkan dengerin omongan orang, pasti tentang orang-orang, wah rasanya kurang mantep nih kecapnya, kurang ini. Coba sampai sekarang denger, pasti nggak bisa bedain loh, namanya kecap Bango, kecap merek lain, rasanya beda gitu loh. Jadi itu konsisten yang ngebuat ciri khas gitu, konsisten yang ngebuat diingat, konsisten yang ngebuat diterima masyarakat. Makanya harus diulang terus menerus ya. Makanya harus diulang terus menerus ya. Sebenarnya bukan idealis juga sih, cuman kan intinya gini loh. Sebagai pelaku usaha menciptakan produk tuh harus yakin bahwa orang lain itu menerima produk kita juga gitu loh. Terlepas dari mau masukkan apa enggak, yang penting orang lain masih bisa nerima, itu oke kan kok gitu loh. Ya. Ini brand mirip banget ya kayak orang ya. Iya. Tadi contohnya konsisten. Kalau lu konsisten, orang-orang akan ngelihat, oh ternyata lu orangnya seperti ini. Sama seperti brand ya. Iya. Jadi ya kayak gitu aja sih kalau yang dari pandangan gue. Emang bener sih, masuknya kayak orang aja gitu loh brandnya. Kira-kira nextnya ada apa lagi gitu kok? Nah, nextnya di sini adalah kita harus membuat dan melaksanakan strategi merek. Apa sih strategi merek itu? Strategi merek adalah suatu rencana untuk bisa mencapai goal atau sasaran jangka panjang dari suatu brand. Sasaran ini biasanya berkisar pada tujuan brand, emosional, fleksibilitas, kesadaran bersaing, dan keterlibatan karyawan. Nah, coba sebagai contoh, Telkomsel ingin mencapai tujuannya itu dikenal sebagai kualitasnya ya. Nah, makanya mereka fokus, strategi mereka adalah meningkatkan kualitas gitu. Jadi kalian harus fokus, memiliki fokus goal, sasaran, dan harus mengikuti itu untuk brand kalian dikenal. Apa yang kalian ingin tuju. Jadi kasarannya gini lah, strategi merek ini adalah step-step yang semuanya dikumpulin tadi, cara kalian dikumpulin tadi, digabungin jadi satu, dan itu untuk kedepannya lagi kan kok. Iya benar. Jadi ya gue sini pengen info aja ke kalian, tolong kalau misalkan buat brand konsisten, pokoknya bikin jadi brand itu jadi diri kalian sendiri atau identitas brand itu sendiri gitu. Oke kok. Daripada panjang-panjang, rekap dulu aja ya. Lagi ya. Jadi rekap lagi. Kunci keberhasilan brand nih, direkap lagi. Gitu. Kunci keberhasilan brand. Yang pertama itu memperlakukan brand kita layaknya orang. Yang tadi contoh-contoh yang kita kasih kan, memang brand itu tuh mirip seperti orang ya, harus konsisten. Nah, kenapa kita harus melakukan brand kita layaknya orang, agar pesan kita tuh dapat sampai kepada konsumen dan memiliki karakteristik ya brand kita. Makanya kita harus memperlakukan brand kita layaknya orang. Dilihat orang, kita ingin brand kita dilihat orang seperti apa ya kan? Nah, yang kedua itu adalah memprioritaskan konsistensi. Itu paling penting ya. Tadi kita ambil contoh Bango, tapi sekarang kita coba ambil contoh Aqua produk mineralnya ya, air mineral yang selalu diingat orang karena dia konsisten, dia memberi orang-orang pemikiran bahwa mereka air mineral terbaik dan sehat lah ya. Mereka menjadi pionir juga ya di dalam produk air mineral. Kayak disebut-sebut terus gitu ya. Iya. Nah, terus yang paling terakhir adalah membuat dan melaksanakan strategi merek. Nah, setelah kalian membuat rancangan rencana untuk menuju satu tujuan, misalkan kayak tadi Telkomsel berfokus kepada kualitasnya, itu harus diikutkan, harus dilaksanakan, diikutin. Intinya semuanya harus step by step ya. Jadi pelan-pelan proses dari ini ke sini tuh harus semuanya jalan. Iya. Jadi jangan sampai ada nih, kan gue sendiri nanya nih ke Enrico gimana caranya. Itu kalian juga harus ikutin satu-satu, jangan sampai dilewatin gitu loh. Ini yang ngebuat brand strategi. Jadi tuh brand strategi tuh ngumpulin cara-cara yang sebelumnya gitu loh, untuk mencapai suatu tujuan gitu loh.
Jadi ya kira-kira sampai sini aja sih gue bilang ke lu kok. Jadi ya memang nggak ada lagi kalau misalkan yang dilakuin untuk ngebuat brand dan apa, intinya ya pertama kalau dari gue sih harus konsisten sih dari game semua ya gak sih, sama ngelakuin brand itu layaknya orang, bener gak sih? Jadi itu aja sih teman-teman kalau yang bisa dari gue gitu. Kira-kira dari Enrico sendiri ada masukan buat teman-teman semua gak? Udah sih itu aja, paling buat brandnya harus melihat konsumen seperti apa, harus semuanya harus sejalan intinya. Semuanya harus diikutin dan semuanya harus sejalan. Kita menganalisa dulu terlebih dahulu sebelum membuat brand, karena itu bagian yang paling penting ya dari semuanya. Nah, melaksanakannya itu kunci-kunci yang tadi. Jadi kalau teman-teman semua yang belum paham tentang apa yang ini semua, tolong diulang-ulang lagi. Dan ini memang sudah sangat lengkap gitu loh. Tinggal satu, kalian tuh yang belum kalian lakuin adalah ngelakuin itu sendiri gitu. Nah, tugas kalian di rumah, tugas kalian sama teman-teman semua yang ada di Indonesia atau di keluarga-keluarga kalian ngelakuin apa yang tadi kita omongin. Itu tergantung kalian ngejalaninnya gimana. Cuman kalau saran dari video itu sendiri, kalian ngelakuin dengan cara-cara kita, yakin pasti berhasil asalkan kalian konsisten. Sekiranya sampai sini aja teman-teman gitu. Mohon maaf nih jika ada salah dan kekurangan dari Vido dan Enrico. Sekian dan terima kasih. Bye bye teman-teman semua, sampai jumpa di lain waktu.